Selamat sore, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah proyek yang bernamakan Smart Millennial Housing yang kami namai Edenland. Jadi pada kelompok kami terdiri dari 5 anak. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rafli Javier, lalu ada rekan saya Laudi Makulata Audrea, kemudian rekan saya Marcel Tansil, dan rekan saya Brian Gregorius Edison, kemudian ada rekan saya. Dan saya Akmal Mesa Gunawan. Oke, pada company profile kami, jadi pada Edenland ini, kami berusaha merombak sebuah klaster lama yang dimana itu berada di Citaraan Utara menjadi sebuah klaster baru yang berisi hal-hal yang penuh dengan futuristik yang kami isi dengan berbagai smart house dan sebagaimananya. Ya, jadi Vimosa dari kelompok kami yang pertama ada visionnya, yaitu Edenland adalah lingkungan yang kami rancang khusus untuk mereka yang suka mengikuti adanya perubahan zaman. Tempat kami menangani masalah perumahan milenial yang terkadang sulit untuk dijangkau. Dan landscape design dari kelompok kami yaitu untuk mencapai visi di atas, Edenland berupaya mewujudkannya dengan menyediakan ruang yang indah dan kreatif, di mana semua rumah terintegrasi dengan layanan smart home, serta gambaran sistem keamanan. Perumahan ini kami juga menghadirkan banyak fasilitas seperti taman hiburan, permainan, kawasan perbelanjaan, home listrik, smart home, dan masih banyak lagi. Next. Dari objektifnya sendiri, kita membuat fasilitas canggih di perumahan dengan teknologi terbaru, membuat pengolahan sampah menjadi lebih tertata dan bisa didaur ulang, membuat konsep yang minimalis yang disukai kaum millennials, menyediakan solar panel untuk menyalurkan listrik tanpa adanya perlu polusi, menyediakan drive-in cinema dengan kapasitas 30 kendaraan roda 4. Untuk strategisnya sendiri, melakukan research mendalam mengenai teknologi smart home, mendapatkan investor dan partner untuk membangun perumahan, bekerjasama dengan partner vendor yang profesional, melakukan pertimbangan harga dan menentukan cara pembayaran, mengurus legalitas dan perizinan pembangunan lahan dan bangunan, menunjukkan kontraktor profesional dengan mandor terpercaya untuk membangun perumahan, dan mengurus legalitas dan perizinan bioskop. Nah, untuk yang terakhir sendiri ada action plan. Action plan kami itu menentukan penanggung jawab utama proyek, dan nanti proyek ini akan dilaksanakan sekitar tahun 2023 dan pembangunan selesai tahun 2027 sekitar 3 tahun. Biaya yang dibutuhkan berasal dari investor dan modal dari pendiri sendiri, serta ada sumber daya manusia yang dibutuhkan kurang lebih 150-200 pekerja untuk bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu, melaksanakan visi misi Vimosa agar pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, dan melakukan kegiatan promosi seperti iklan secara online maupun offline. Pada klaster ini terdapat beberapa problem yang harus kami selesaikan. Beberapa problemnya sudah tertulis di sini, seperti rumah konvensional, kurangnya lingkungan asri, kurangnya penerapan teknologi, harga yang relatif mahal, keamanan klaster yang masih kurang. Tetapi selain itu juga terdapat problem-problem lain, seperti akses jalur tol luar lingkar barat yang masih belum dibangun. Masih ada lampu yang sering mati dan mengganggu penghuni, serta koneksi internet jauh dari pusat sinyal operator sehingga terjadi kesulitan sinyal di daerah perumahan. Selain itu juga ada kondisi pandemi yang membuat keinginan atau daya tarik pembeli menjadi kurang terhadap pembelian rumah, serta masih belum adanya akomodasi untuk pengendara mobil listrik atau motor listrik. Selanjutnya. Oke, kemudian kita masuk pada problem solving yang kita bisa lihat tadi. Dari problem yang ada, kita hadirkan sebuah fasilitas yang benar-benar dapat nge-solve problem tersebut. Bisa dilihat bahwa keamanan adalah salah satu komponen yang sangat penting ya di dalam perumahan. Maka dari itu kita menghadirkan fasilitas post security dengan keamanan CCTV 360 derajat yang kemungkinan besar sangat kecil kemungkinannya tindakan kejahatan terjadi di perumahan itu sendiri. Kemudian kita hadirkan juga smart home yang terintegrasi dengan Google Assistant tentunya, dan juga kita menghadirkan juga fasilitas inovasi yang dimana kita tahu Indonesia sendiri telah mengembangkan yaitu pom listrik ya. Maka dari itu kita coba munculkan di dalam perumahan klaster Edenland ini. Bukan hanya itu, kita menghadirkan juga lapangan golf yang sekiranya untuk mendukung aktivitas olahraga dari masyarakat millennials itu sendiri juga. Kemudian ada clubhouse ya. Kemudian kita hadirkan juga air mancur yang sekiranya mendukung view dari klaster ini sendiri juga. Kemudian ada juga parking area,
kemudian ada danau juga, kemudian ada golf view juga, dan supermarket yang mendukung juga fasilitas perbelanjaan di cluster Edenland itu sendiri juga. Kemudian ada mini electric school bus, dan juga ada drive-thru cinema. Oke, mungkin saya akan jelaskan lebih rinci di slide berikutnya. Next. Ini adalah beberapa fasilitas prototipe yang kita hadirkan di dalam Edenland. Bisa dilihat di situ kita memunculkan sebuah fasilitas airsoft area juga untuk mendukung aktivitas produktivitas milenial sendiri. Kemudian ada juga drive-in senja. Ini sangat viral ya di masa-masa corona sekarang, karena kita dituntut untuk berjaga jarak, maka dari itu kita hadirkan istilahnya fasilitas untuk menonton ala 80-an gitu. Kemudian kita sangat peduli akan lingkungan dan juga mendukung SDG negara, maka dari itu kita menghadirkan juga panel surya bagi perumahan untuk menghemat listrik para millennials dan juga tentunya menyumbang SDG negara itu sendiri. Kemudian kita tadi sudah bahas mengenai 360 CCTV ya, kita hadirkan juga di sini. Dan dalam bentuk bukan cuma dalam CCTV bentuk pos yang ada dipasang di rumah-rumah, tetapi kita juga akan menghadirkan sebuah fasilitas keamanan by drone gitu. Next, fasilitas selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Nah, kemudian bagaimana mengenai rumah yang akan ditinggali oleh masyarakat milenials ini? Tentunya kita sangat memikirkan bahwa harga sangat penting ya di masyarakat rumah milenials ini yang sangat konvensional. Maka dari itu kita akan ubah interior yang sangat compact dan juga sangat lengkap untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat milenials itu sendiri. Bisa dilihat rumah ini sangat minimalis, ukurannya 7x15, tetapi sangat compact dan juga mempunyai fitur-fitur maupun fasilitas yang sangat memadai. Contohnya seperti living room yang sangat lega dan juga kitchen set yang sangat baik ya juga ditampilkan. Kita ada juga minibarnya untuk mendukung aktivitas masyarakat milenial itu sendiri. Dan yes, rumah ini sangat terintegrasi bersama smart device yang sudah terhubung dengan Google maupun Alexa. Oke, bisa di next slide. Iya, ini substitute camper yang kami temukan. Yang pertama ada substitute, yaitu kami dibentuk taman atau danau di sekitar hunian dan fasilitas yang sudah ada sebagai tempat piknik dan spot foto yang dapat dikunjungi oleh penghuni. Kemudian ada penataan ruang secara efisien agar hunian terlihat lebih luas. Kemudian kendaraan umum diberikan akses di Citraland untuk memudahkan penghuni dalam berpergian. Kemudian kami juga memberikan minimarket untuk memudahkan penghuni dalam berbelanja. Nah, combine yang kami temukan yaitu konsep klaster dengan fasilitas yang cukup lengkap, seperti taman, danau, lintasan lari, dan taman bermain. Kami juga menyediakan tempat parkir bersama maksimal 2 mobil tiap unit untuk mengurangi mobil parkir di pinggir jalan. Kami menjaga keamanan dengan menggunakan drone yang mengelilingi komplek perumahan secara rutin setiap 2 jam sekali. Kami menjaga keamanan dengan security robot, bukan manusia. Menyediakan tempat daur ulang sampah di tiap klaster dalam menunjang konsep Citraland Utara, yaitu Eco Green Living. Adab yang kami temukan yaitu melakukan penghijauan di lingkungan agar perumahan menjadi lebih segar dan asri. Kami membuat desain rumah yang modern dan minimalis sesuai dengan keinginan kaum milenial. Modify yang kami temukan yaitu konsep Smart Home Service, yaitu bisa mengatur akses lampu, listrik, air, dan teknologi lainnya dapat melalui handphone untuk memudahkan penghuni. Penggunaan CCTV dan smart lock sehingga keamanan rumah semakin terjaga. Menggunakan desain rumah online yang dapat digunakan oleh pembeli agar unit yang dibeli dapat diatur sesuai dengan kemauan dan keinginan konsumen. Kami memberikan fasilitas drone kepada sektor security wilayah Citraland untuk menjadi salah satu fitur untuk memantau keamanan wilayah residence. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki drone alias pesawat udara mini tanpa awak yang dapat dikendalikan dengan remote dan frekuensi radio. Pada pesawat drone ini juga biasanya terpasang kamera action dengan resolusi yang tinggi yang dapat mengambil dan menyimpan gambar secara real time. Put to other use. Kami melakukan pengolahan sampah yang rapi dengan memilah sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kami menanam pohon di tempat yang tidak tertanam sehingga lingkungan menjadi lebih sejuk dan tidak panas. Pengembangan kawasan perkotaan dan komersial yang mendukung pengembangan kawasan pemukiman dan hunian kepentingan pembeli seperti sport center, mall, dan supermarket. Eliminate. Desain interior merupakan hal yang bisa dihapus dari sebuah produk dan fasilitas tertentu. Orang akan lebih suka untuk mendesain interior rumahnya sesuai dengan kemauan dan keinginan sendiri.
Perumahan tidak perlu terlalu membuat interior desain rumah karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Rearrange. Kami melakukan pemotongan terhadap rumput dan pohon secara rutin agar tetap terlihat rapi. Kami sistem pembuangan sampah yang teratur untuk menjaga kebersihan. Kemudian rumah-rumah yang kosong tetap dibersihkan agar tetap terlihat rapi. Ya. Dan kemudian akan dijelaskan teman saya. Kemudian untuk hasil surveinya, kami mendapatkan 72 responden dari range umur 18 hingga 40 tahun. Yang kami temukan itu, kami menyurvei konsep yang pertama App Savaria, Drive-in Senja, terus Sport Center dan Street Food, Mega Supermarket dan IKEA, Venue Green Place, dan Smart Home. Kami menemukan bahwa konsep yang paling disukai adalah konsep Smart Home dengan 37%, atau total 27 responden. Kemudian di posisi kedua ada konsep Venue Green Place dengan 17,8% atau 13 responden. Dan posisi ketiga ada konsep Sport Center dan Street Food dengan 16,4% atau 12 responden. Konsep yang paling sedikit disukai adalah konsep keempat, yaitu Mega Supermarket dan IKEA dengan 6,8% atau 5 responden. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.